Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan apa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Sekedar aja nih. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia, seorang wanita memiliki begitu banyak peran, seperti teman, istri, ibu, orang kepercayaan, dan pencari nafkah. Oleh karena itu, kita perlu mencari atau memungkinkan mendapatkan profesi yang dapat berkompromi dengan peran-peran tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu wanita, seorang food blogger dari Makassar, yaitu Kak Winarni. Apa kabar, Kak? alhamdulillah baik. Bagaimana sih Kak awal mula untuk terjun ke dunia food blogger ini? Oke, jadi kalau cerita tentang food blogger, sebelumnya saya mengenal blogger dulu. Jadi awalnya itu sekitar tahun antara 2005-2006. Waktu itu saya mengenal blog. Kemudian blog itu saya rasa sebagai wadah yang paling tepat untuk saya menyimpan berbagai dokumentasi, kemudian menyimpan ide dan gagasan. Jadi saya rajin untuk mengisi blog tersebut. Nah, berjalannya waktu, kemudian saya coba review, ternyata di bagian folder makanan itu saya punya banyak tulisan tentang itu. Akhirnya saya membuat satu blog sendiri yang khusus untuk membahas makanan. Jadi mungkin tahun 2009 atau 2010 itu baru saya pindahkan tulisan-tulisan tentang makanan itu ke dalam blog baru, yakni di food blogger itu. Gitu. Apa nama blognya food bloggernya? Winsdisius.com. Itu yang saya akhirnya jadikan sebagai akun Instagram saya sekarang. Sampai saat ini kira-kira udah berapa banyak tulisan yang ada di blog Kakak? Aduh, saya enggak pernah hitung lagi. Iya. Kemudian dari blog berpindah ke Instagram itu bagaimana transisinya? Iya, jadi karena awalnya di blog kan blog kebanyakan kita harus memproses dulu semuanya, memproses dulu fotonya untuk lebih rendah supaya masuk di blog tidak terlalu berat. Kemudian ditulis dan sebagainya. Jadi prosesnya itu memakan waktu lebih lama dibandingkan saat adanya sosial media. Sosial media membuat semuanya jadi lebih ringkas dan lebih simpel. Sehingga kalau kita upload foto, kemudian masukkan tulisan sudah bisa mencakup semua. Sedangkan kalau kita blog, kita harus membagi lagi per topik, kemudian per topik itu dibagi lagi, kemudian membutuhkan lebih banyak tools atau alat seperti laptop gitu. Sedangkan media sosial lebih simpel karena kita cuma pakai HP bisa langsung dipublikasikan ke media sosial itu. Jadi selain itu media sosial waktu adanya media sosial itu blog sudah tidak terlalu sering dibuka lagi kecuali orang mencarinya di Google. Sedangkan media sosial orang membukanya hampir setiap hari, hampir setiap saat. Jadi akhirnya lama-lama blog saya alihkan masuk ke Instagram. Iya. Sampai sekarang udah 2.000 followers, 20.000 followers nih Kak. Iya. Nah, bagaimana kalau pasti masuk ke situ ada tantangan-tantangan tersendiri toh Kak? Bagaimana kita menjadi food blogger, kemudian harus difoto, kemudian membuat caption, bagaimana mengatasi itu? Kalau tantangannya sebenarnya karena memang suka ya, Jadi karena awalnya saya mendokumentasikan itu dengan niat mendokumentasikan pertama resep-resep ibu saya. Jadi pertama waktu kalau zaman-zaman dulu itu resep-resep kan biasanya dalam bentuk ukurannya gelas, mangkok. Jadi maksud saya tulis itu supaya saya bisa mengconvertnya menjadi gram. Jadi itu saya simpan. Jadi kalau secara tantangan lebih karena bagaimana supaya resep-resep ini bisa saya kerjakan lagi, saya buat lagi, kemudian saya publikasikan. Jadi tantangan paling beratnya lebih kepada bagaimana untuk konsisten untuk melakukan itu. Karena
Kalau ada masanya, aduh kayaknya nggak usah ditulis lagi atau lagi malas dan sebagainya, itu yang harus dilawan. Kemudian bagaimana supaya selalu mengupgrade diri karena makanan sama halnya dengan fashion, sama halnya dengan make up dan sebagainya yang ada perkembangan dari masa ke masa. Jadi tidak hari ini misalnya lagi tren makanan ini, besok tren makanan berikutnya, kemudian tahun depan makanan berikutnya. Itu yang sebagai kita food blogger kita harus pelajari, minimal kita tahu oh ternyata sekarang bahan yang banyak digunakan bahan A, oh ternyata teknologi pangan yang sekarang banyak dilakukan adalah teknik begini dan sebagainya. Selain itu, selain mengupgrade diri, kita juga harus tahu, minimal tahu histori dari makanan yang kita makan. Oh ternyata makanan ini hadirnya dari sini, oh makanan ini berasal dari sini, kemudian makanan ini ada karena ini. Jadi itu yang harus kita upgrade sebagai seorang food blogger, dan itu tantangan yang harus dilakukan untuk terus mencari literatur tentang itu. Selain itu, karena kita sebagai food blogger melakukan review, minimal harus dilengkapi dengan adanya foto atau minimal video atau pokoknya secara visual orang tidak hanya membaca tapi melihat foto tersebut. Nah, tantangan itu adalah bagaimana kita mengupgrade equipment atau tools yang kita gunakan. Entah itu mengupgrade HP supaya lebih punya memori yang lebih proper untuk itu, kemudian mengupgrade mungkin kamera supaya gambarnya lebih jernih, lebih enak dilihat oleh orang yang membaca ini kita reviewan kita. Selain itu, tantangan berikutnya lebih ke bagaimana kita belajar tentang media sosial yang berkembang terus. Jadi karena kita menulis review itu di media sosial ataupun di blog, jadi kita harus tahu, oh ternyata media sosial sekarang algoritmanya begini. Jadi untuk bisa mendapatkan orang yang membaca atau melihat dari review kita, itu kita harus tahu. Jadi itu yang kurang lebih tantangannya seperti itu. Jadi banyak yang harus dipelajari dan terus di-upgrade. Iya. Selain cicip-cicip makanan nih Kak, sebenarnya apa sih lagi apa yang dilakukan oleh food blogger? Karena mungkin netizen ataupun pemirsa hanya taunya bahwa food blogger itu mereka adalah seseorang yang mengicip makanan kemudian mengomentarinya. Apakah ada hal-hal tertentu yang dilakukan untuk mencicipi? Soalnya karena apakah pernah juga didapat komentar negatif karena memberikan komentar-komentar pada makanan yang dicoba tersebut? Iya. Jadi kebanyakan memang yang taunya bahwa food blogger itu mencicipi makanan kemudian mengatakan, oh ini enak, oh ini bikin meninggal, seenak itu dan sebagainya. Tapi kalau lebih luas kita melihatnya bahwa food blogger itu sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang food blogger menyampaikan informasi sejelas-jelas mungkin tentang makanan tersebut. Jadi bukan sekedar enak, tapi kita harus tahu, oh ternyata yang membuat enak ini mungkin komposisi bahannya seperti ini. Oh dia menggunakan bahan A yang mungkin harganya mahal atau dan sebagainya. Oh ini makanan ini disukai karena mungkin punya nilai emosional dengan orang yang mau memakannya misalnya. Misalnya beberapa waktu lalu ada saat itu lagi booming apang panas yang dulu jarang kita lihat orang menjualnya, tapi tiba-tiba itu booming dan banyak yang beli. Itu bukan masalah rasanya, tapi masalah emosional yang ada di apang panas itu tersebut. Yang orang ingat, waktu saya kecil ini sering dibuatkan sama nenek saya misalnya. Dulu ini di kampung saya sering makan. Akhirnya itu booming dan orang mencarinya di kemana-mana. Jadi bukan hanya sekedar rasanya. Jadi tujuan kita sebagai food blogger adalah menyampaikan informasi-informasi tersebut. Bukan sekedar enak, tapi kita tahu, oh ini rasanya seperti ini. Ini yang membuatnya enak karena komposisi manisnya pas. Oh ini kita enak karena tekstur dari makanannya menarik. Atau teksturnya kita merasakan tekstur halus, kemudian kasar, itu menyatu dalam mulut misalnya. Atau juga bisa kita menjelaskan dari bahan-bahan yang digunakan. Atau yang tadi juga bisa kita masukkan secara emosional historinya seperti apa. Jadi orang yang akan memakannya minimal tahu, oh ternyata saya menginginkan makanan ini
bukan hanya sekedar enaknya, tapi saya tahu ini sesuai dengan selera saya misalnya karena rasa manisnya sebegini, kemudian bahan-bahan yang digunakan ini, kemudian secara histori seperti ini, kemudian teksturnya dan sebagainya. Jadi saat kita menyampaikan informasi tersebut lengkap dengan apa-apa yang kira-kira orang rasakan, baik di lidahnya, di matanya, kemudian di hidungnya dari makanan tersebut. Seperti itu. Belakangan ini Kak, food vlogger juga lagi viral karena mengundang simpati para netizen dan pendengar. Ada satu kasus, kalau nggak salah itu namanya Erwin, nama Instagramnya bikin gendut. Dia bisa makan dengan cepat dan menemukan makanan-makanan yang menarik, tapi memakannya dalam waktu yang bersamaan, sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan dan bahkan berat badannya bisa naik 3 kali lipat menjadi 30 kg. Kalau kita sendiri Kak, bagaimana mengatasi atau mengimbangi hal tersebut? Karena ketika mencoba makanan pasti ada efek samping yang bisa dirasakan. Ya, jadi memang kalau bicara food untuk dikonsumsi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kasus adanya peningkatan obesitas di kalangan food blogger. Bahkan ada yang saya ketahui itu di luar negeri. Kalau tidak salah namanya Nikado avocado itu bahkan naik sampai 90 kg dan tulang rusuknya patah karena obesitas. Dan itu terjadi karena makanan itu kan mengandung kalori. Ya, kalori setiap orang itu punya asupan kalori hariannya itu beda-beda. Dan itu yang saya selalu perhatikan setiap hari. Saya juga pernah mengalami kenaikan dan merasa tidak nyaman dengan tubuh saya sendiri karena kenaikan tersebut. Sehingga saya mempelajari, ternyata saya hanya membutuhkan kalori segini. Jadi kalau memang saya mendapatkan atau sedang membuat resep makanan, kan biasa kalau kita mau membuat review itu harus bikin resep, kemudian dimasak kan itu ada hasilnya. Mungkin saya tidak makan semuanya, jadi mungkin saya cuma coba, saya sudah bisa tahu rasanya, saya sudah bisa menggambarkan ini dalam sebuah tulisan, saya bisa menulisnya kira-kira teksturnya bagaimana, rasanya seperti apa, saya sudah bisa. Jadi yang lebihnya ini biasanya saya bagi-bagi ke tetangga, kemudian ke petugas keamanan dekat rumah atau orang-orang yang saya lewati di jalan. Kalaupun saya diundang sebagai food blogger untuk mereview suatu kafe ataupun restoran, biasanya kalau makanan yang disajikan banyak itu saya mengajak teman atau mengajak keluarga. Jadi tidak hanya saya yang makan sendiri, tapi saya ajak berbagi sama teman-teman atau saya minta bungkus untuk dibawa pulang, seperti itu. Lebih jadi tidak hanya sekedar makan semua, tapi minimal saya sudah tahu kira-kira segini saya bisa ini. Kemudian itu yang biasa menjadi bumerang seorang food blogger karena merasa cara dia mereview seperti itu banyak yang nonton. Jadi mereka hanya mengejar itu tanpa mengejar tanpa mengetahui dirinya mampu atau tidak. Jadi itu kembali ke diri masing-masing kita. Jadi kalau kita memang mau sekedar untuk penonton, ya mungkin kita melakukan apa saja. Tapi kalau umpama kita memang niatnya cuma untuk sekedar berbagi tentang hal itu, ya kita pasti tahu batasan diri kita seperti apa. Di era digital saat ini, food blogger, apalagi food vlogger juga lagi bermunculan. Dan bagaimana Kakak tetap mempertahankan eksistensi dan produktivitasnya dalam melakukan review makanan yang ada di Instagram Kakak dan blognya? Tidak bisa dipungkiri ya, karena semua orang sekarang punya media masing-masing. Jadi kita punya ponsel yang memungkinkan kita untuk menjadi orang yang menyampaikan apapun melalui media yang kita miliki. Jadi itu tidak bisa kita anggap sebagai orang yang kita harus jadikan lawan gitu kan. Jadi saya selalu menganggap bahwa lawan saya sendiri adalah diri saya sendiri. Bagaimana saya memperbaiki diri saya dari hari ke hari, bagaimana saya seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya harus mengupgrade. Saya harus tahu bahan-bahan, saya harus tahu teknologi pangan, saya harus tahu tentang cara menyajikan makanan dan sebagainya. Kemudian jadikan itu sebagai ajang untuk berkolaborasi. Jadi mereka yang hadir lagi kita jadikan untuk teman. Ternyata mereka punya ilmu tentang hal itu. Bagaimana kita saling sharing supaya
apa yang saya ketahui bisa sama-sama diketahui oleh yang baru, kemudian apa yang diketahui orang yang baru saya juga tahu. Jadi kita jadikan mereka sebagai teman, bukan sebagai lawan, kayak gitu. Iya, dari orang-orang tersebut saya dapat info kalau kakak juga mengikut salah satu anggota dari Upload Kompakan. Iya, bisa diceritakan Kak, Upload Kompakan itu sebuah komunitas seperti apa? Oke, jadi karena itu tadi saya awalnya suka foto makanan kan dari tahun 2009-2010, saya cuman tahu upload foto makanan tanpa tahu ilmunya secara jelas seperti apa. Kemudian tahun 2014 saya barusan melahirkan, waktu itu jarang melakukan aktivitas di luar, lebih banyak buka-buka handphone dan sebagainya. Akhirnya menemukan komunitas ini. Komunitas ini adalah komunitas di mana kita mengupload sesuatu yang berdasarkan tema yang diberikan per hari. Dan temanya kebanyakan memang karena dia lebih bersifat fotografi still life, yang dimana benda mati yang difoto, jadi kebanyakan memang temanya adalah makanan. Saya mulai tertarik di situ. Akhirnya saya ikut, saya pelajari, ternyata foto makanan ini bagus di foto begini. Akhirnya saya dapat inspirasi dari situ. Karena akhirnya suka dengan banyak ilmu yang bertebaran di situ. Saya akhirnya mencoba masuk, ternyata seperti ini. Akhirnya saya dapat banyak sekali ilmu di situ. Jadi yang awalnya saya asal-asal foto saja sekedarnya, akhirnya tahu ternyata ada tekniknya untuk foto makanan, ada yang harus diperhatikan kalau foto makanan. Ternyata kalau sekedar kita review saja tanpa punya foto yang betul-betul bisa disajikan lebih menarik kepada orang, itu bisa jadi satu komponen yang pas, karena kita sudah bisa menuliskannya, kita juga bisa memfotonya dengan baik. Jadi menurut saya salah satu komunitas Upload Kompakan ini adalah salah satu loncatan untuk saya untuk mempelajari lebih banyak tentang foto makanan itu sendiri. Iya. Menarik sekali ketika kakak mengatakan bahwa ada teknik-teknik tersendiri untuk memoto benda mati seperti makanan tentunya. Bagaimana sih tekniknya Kak agar pemirsa juga bisa tahu dan contohnya di rumah? Oke, jadi pada dasarnya apa yang kita foto dari foto makanan kurang lebih sama dengan fotografi secara umum. Ada yang namanya komposisi, ada yang namanya lighting, ada yang namanya angle. Itu semuanya kurang lebih dipelajari juga dengan di fotografi secara umum. Hanya saja untuk treatmentnya ke makanan itu yang agak berbeda. Jadi kalau umpama misalnya kita biasanya foto landscape, itu landscape sudah tersaji di depan kita. Kita tinggal foto, menyesuaikan komposisinya, mengatur lighting yang pas, kemudian mencari angle yang menarik, kita sudah dapat satu foto. Tapi kalau saat kita memotret makanan, kita harus memastikan bahwa makanan itu sudah enak dilihat, kemudian warnanya seperti apa, kemudian apa sih yang menjadi kelebihan makanan tersebut yang harus kita tonjolkan dari foto kita. Misalnya kalau kita punya makanan yang berlapis, mungkin lapisan-lapisannya itu yang kita harus perlihatkan. Atau misalnya kita memotret brownies, yang kita perlihatkan kepada orang itu lebih kepada teksturnya atau warna yang dihasilkan, apakah dia kecoklatan hitam kecoklatan atau coklat muda dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu value dari makanan itu, apa yang kita ingin sampaikan di foto kita. Kemudian dari segi angle juga kita harus perhatikan bahwa setiap makanan itu punya angle-angle terbaiknya masing-masing. Sama seperti kita saat memotret model, orang, pasti mereka, saya cocoknya pakai angle kanan, saya angle kiri, seperti itu juga makanan. Paling simple yang biasa saya sampaikan itu misalnya burger dengan pizza. Burger saat kita foto dengan angle dari atas yang kelihatan cuma wijen di atas rotinya. Sedangkan kalau pizza kita foto dari depan cuman ada pinggirannya. Jadi setiap makanan itu punya angle-angle terbaiknya. Jadi misalnya burger, bagusnya kita angle dari depannya. Jadi lapisan dari roti, selada, kemudian dagingnya itu kelihatan dari angle dari depan. Sedangkan kalau pizza bagusnya angle-nya dari atas. Karena kita mau perlihatkan pinggirannya, kemudian isiannya, kemudian sausnya, itu bisa terlihat dari situ. Jadi dengan tahu
angle terbaik dari makanan, kita bisa kira-kira oh saya harus fotonya dari sini, oh saya fotonya dari sini, supaya orang yang akan melihatnya nanti lebih tertarik untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Gitu. Sampai saat ini Kak, produktivitas kita seperti apa? Apakah sebulan sekali mengupload resep-resep dan memoto makanan atau setiap minggu atau setiap hari? Sekarang targetnya cuma untuk sekarang karena sudah kegiatan saya tidak hanya mereview lagi tapi juga memotret makanan itu sendiri. Jadi saya cuma targetkan 1 minggu 1 postingan. Kalaupun lebih ya alhamdulillah. Kalau berarti ada waktu untuk membuat atau mencari, atau kalau memang pas ada yang undang atau pas ada resep yang harus saya remake atau ada kerjaan dari brand itu bisa lebih dari satu minggu kayak gitu. Oke, kita bahas ke hal yang sensitif tentang pendapatan. Gimana nih Kak pendapatan seorang food blogger mungkin dari brandnya, dari media sosial, dari blognya, bagaimana pendapatannya? Kisarannya seperti apa? Hitung-hitungannya agak sensitif. Oke, jadi sebenarnya kalau menjadi food blogger itu bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lebih banyak. Dalam artian saya awalnya menjadi food blogger bukan memikirkan materinya itu dari awal. Jadi dari awal saya menuliskannya itu seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa saya ingin mendokumentasikan resep-resep dari ibu saya atau mendokumentasikan apapun makanan yang saya makan agar saat orang membaca kira-kira mengetahui oh ternyata makanan ini enak, saya ingin mencoba. Dan pada akhirnya tujuan saya adalah bagaimana dokumentasi saya ini bisa dibaca atau dilihat oleh anak saya nanti. Kalau misalnya saya mungkin meninggal, terus dia masih mau memakan makanan yang pernah saya buat, dia sudah punya resepnya. Jadi dia tinggal cari di blog saya, di sosial media saya, di apapun yang saya pernah tulis. Karena kalau saya tulis di kertas, kadang kertasnya hilang atau rusak atau bukunya hilang. Itu yang enaknya di blog atau di Instagram atau di sosial media bisa bertahan selama mungkin. Jadi dia tinggal cari apa yang mau dia inginkan. Jadi tujuan utama saya itu bukan secara materi. Kalaupun saya dapat materi itu, saya anggap sebagai bonus. Alhamdulillah, ternyata menjadi food blogger ternyata membuka pintu-pintu baru. Saya akhirnya bisa mendapatkan endorsement misalnya. Endorsement ini ada 2. Kalau biasanya kalau dari brand bahan baku, biasanya mereka mintanya resep. Jadi saya remake resep. Misalnya bikin resep apa gitu, tergantung dari bahan yang diberikan oleh brand yang kasih kerjaan. Atau biasa juga saya mendapatkan endorsement berupa review tempat. Jadi biasanya saya diundang di kafe atau restoran yang mereka mungkin baru buka atau mereka butuh untuk marketingnya, itu biasanya dapat dari situ. Selain itu saya juga dapat kerjaan berupa foto makanan, karena mereka lihat di sosial media saya sudah kelihatan foto-foto makanan itu, mungkin mereka merasa tertarik dengan tipe foto saya. Akhirnya biasanya saya dipanggil untuk memotret menu foto dari kafe atau restoran tersebut. Jadi bisa ambil per project, kemudian per foto, atau tergantung dari kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian berikutnya biasanya juga dapat dari pengelolaan media sosial, karena mereka melihat saya sering mengupload foto makanan. Jadi biasanya saya di-hire khusus untuk memegang satu media sosial restoran atau kafe yang mungkin lebih fleksibel. Jadi saya tinggal foto setiap saya datang, kemudian saya berikan kepada mereka fotonya. Seperti itu. Kemudian penghasilan lainnya bisa banyak juga. Jadi saya bilang membuka banyak pintu rezeki. Termasuk menjual foto-foto itu di kayak media-media marketplace foto gitu. Jadi ada marketplace memang khusus untuk menjual foto. Nah, jadi kalau kayak fotonya tidak digunakan, tidak diterima, itu biasanya saya masukkan ke dalam website penjualan foto, dan itu biasanya laku.
Jadi tidak laku mungkin oleh orang yang meminta, tapi pas dijual di web itu ternyata dibeli terjual dari bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri. Iya, jadi banyak sekali pintu-pintunya, jadi bisa lebih terasa pendapatannya ada gitu. Iya, berawal dari resep orang tua yang ingin ditulis, kemudian diingat, kemudian bisa mengambil dan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Informatif sekali untuk para pendengar dan pemirsa. Jadi perempuan juga bisa, walaupun sambil mengurus keluarga, sambil kerja rumah, juga bisa mendapatkan karir ataupun profesi yang bisa dijalani tanpa harus terikat dengan dunia atau instansi perkantoran tentunya. Betul. Jadi bagaimana tipsnya untuk pemirsa dan pendengar yang mau menjadi ataupun yang ingin memulai menjadi seorang food blogger? Iya, betul sekali. Jadi memang food blogger ini termasuk tipe profesi, boleh dibilang profesi ya, yang karena menghasilkan sekali. Profesi yang sangat fleksibel. Dalam artian saya bisa mengatur waktu kerja saya kapan. Saya bisa bekerja subuh-subuh, bisa saya bekerja siang-siang, bisa pagi-pagi, bisa malam-malam juga bisa. Jadi bisa saya sesuaikan dengan aktivitas saya. Jadi tetap nomor satu bagi saya keluarga. Kemudian setelah keluarga selesai semua dengan urusannya, setelah itu saya mengerjakan pekerjaan saya dari situ. Jadi misalnya ada undangan, saya minta direview kafe saya atau restoran saya. Oke, saya cuma bisanya pada jam begini sampai jam begini. Jadi kalau tidak bisa ya bakal di-reschedule lagi, Jadi aktivitas. Kenikmatannya itu bisa membuat pekerjaan kita lebih fleksibel. Karena saya juga sempat kerja kantoran yang memang harus pagi kemudian sampai sore. Kalau ini kan betul-betul bisa kita mengatur sendiri. Yang penting kalau kita mau masuk ke dalam dunia food blogger, tentu saja yang pertama kita harus paham tentang makanan itu sendiri. Kita suka dan kita paham. Iya, menarik sekali untuk berbicara tentang food blogger. Apakah pernah ada kejadian ataupun pengalaman yang tidak mengenakan ketika mencoba suatu makanan? Iya, tentu saja ya. Jadi kayak kita akan berekspektasi, makanan ini sesuai, mungkin kita bayangkan rasanya seperti A atau B yang sudah pernah kita makan sebelumnya. Kemudian pas kita coba ternyata kurang dari yang kita bayangkan gitu. Jadi itu sering kali terjadi. Jadi karena saya dari awalnya sudah menyampaikan saat saya diminta untuk review, kalau saya diundang, saya sudah menyampaikan kepada pihak yang memberikan kerjaan bahwa nanti saya reviewnya lebih ke review jujur ya. Maksudnya dalam artian kalau memang tidak tidak sesuai dengan apa ekspektasi saya akan menjelaskan, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Dalam artian mungkin misalnya terlalu manis, mungkin saya akan bilang bahwa mungkin di lidah saya manisnya terlalu over, tapi kalau teman-teman suka manis mungkin ini paling cocok. Misalnya saya menggunakan kalimat seperti itu. Jadi saya selalu menyampaikan begitu. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa review saya mungkin sesuai dengan apa yang saya makan. Jadi mereka biasanya sudah paham dari awal seperti itu. Jadi saya pun harus tahu kalimat-kalimat seperti apa yang bisa saya gunakan supaya tetap menyampaikan apa yang saya rasakan, tapi tidak sampai kayak menurunkan keinginan orang untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Iya. Betul. Sangat menarik untuk menjadi seorang food blogger, dan ini sangat recommended buat para wanita karir yang ingin mempunyai profesi atau pekerjaan tanpa harus terikat dengan instansi tertentu dan bisa tetap produktif mengurus keluarga. Baiklah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan salah satu food blogger Makassar, yaitu Kak Winarni KS. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video podcast selanjutnya.